Halo Sobat Instrumen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Riko dari jurusan Instrumentasi MKG Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tutor terkait paket tracer bagian 3.6.1 mengenai implement, valence, dan trunking. Nah, di sini kita dapat melihat dari VT Activity ada beberapa bagian yang harus kita selesaikan, yaitu yang pertama adalah mengkonfigurasi valence, di mana perintahnya ialah kita harus mengkonfigurasi semua switch sesuai dengan VLAN table yang ada di bawah ini. Jadi kita harus mengganti VLAN number dan VLAN nama VLAN-nya dari setiap switch ini. Nah, langsung saja kita coba sesuai dengan perintah satu ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya semua switch ini dapat menggunakan script yang sama. Jadi apabila kita telah selesai dan berhasil menyelesaikan penggantian VLAN number dan VLAN name pada satu switch, kita dapat menggunakan scriptnya yang sama baik di switch B, switch A maupun switch C. Oke, langsung saja kita mulai di switch A. Nah, langkah yang pertama kita harus selesaikan adalah kita harus membuat scriptnya terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus melakukan ketukan pintu dengan enable. Kemudian kita mengkonfigurasi terminal. Dan setelah itu langsung masuk ke VLAN 10. Kemudian kita beri nama VLAN-nya. Kita dapat mengcopy untuk meminimalisir kesalahan dalam pengetikan. Mungkin kita beri nama, kemudian kita paste dan enter, kemudian masuk ke VLAN 20, kemudian kita ketik name, kemudian kita tulis account, kemudian kita paste enter, kemudian VLAN 30 kita beri nama HR, kemudian VLAN 40 kita beri nama voice, kemudian VLAN 99 kita beri nama manajemen, kemudian VLAN 100 yang bertindak, yang nantinya akan bertindak sebagai native. Kemudian kita berikan namanya yaitu native. Ada kesalahan. VLAN harusnya kita ganti dengan name bukan VLAN. Kemudian kita paste namanya native dan selesai. Kemudian kita exit. Nah, ini bisa kita lakukan copy dengan cara mengklik kanan kemudian copy, dan dapat kita gunakan pada semua switchnya atau ketiga switchnya sesuai dengan perintah dari konfigurasi VLAN-nya. Kemudian kita dapat keluar dan masuk ke switch selanjutnya yaitu switch B. Di sini saya telah mengkopinya. Kemudian langsung kita pastekan saja. Nah, kemudian exit. Di sini udah berhasil dan lebih efisien. Oke, dapat keluar dan selanjutnya ke switch C. Langsung kita kopikan kita pastekan saja dan exit. Nah, oke. Pada tahap pertama ini telah selesai. Selanjutnya kita kembali ke VT Activity dan kita lihat progresnya sudah mencapai 40%. Kita lanjut dengan part 2 yaitu menyesuaikan kita menyesuaikan port sesuai dengan VLAN-nya. Nah, di sini pada tahap pertama kita diminta untuk melakukan assign access dari port ke VLAN-nya pada bagian switch B dan switch C. Kita harus menyesuaikan port sesuai dengan VLAN-nya berdasarkan dengan addressing table yang ada di atas ini. Oke, langsung saja kita langsung ke switch B-nya. Kita lakukan pengkodingan atau script. Kita langsung masuk ke interface feathernet 0/1. Kita lihat addressing table-nya ada di sini. Nah,
Kemudian setelah itu kita masuk ke switch port untuk meminta akses. Kita mengubah dulu atau switch portnya mode akses sesuai dengan perintah tadi, mode akses. Nah, kemudian kita dapat lakukan switch port. Kalau malas mengetik boleh di copy paste pada bagian-bagian tertentu, copy paste, kemudian akses VLAN 10. Nah, setelah itu kita masuk ke interface pada Fast Ethernet 0/2, interface 0/2. Nah, kemudian kita lakukan skripsi yang sama, coding yang sama, yaitu switch port mode akses pada bagian ini. Kemudian kita paste, bagian ini. Ya, kita copy, kemudian kita paste, dan kita ubah VLAN-nya menjadi VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 20. Kemudian kita lakukan interface pada Fast Ethernet 03. Fast Ethernet 03 pada VLAN 30 sesuai dengan addressing table-nya. Kemudian kita lakukan yang sama, yaitu switch port mode akses. Kita copy, kemudian paste, enter, kemudian kita switch port akses VLAN-nya. Kita copy, kita paste, dan di sini kita ubah menjadi 30. Baru enter. Nah, ini telah selesai. Kemudian kita langsung ke switch B, langsung ke bagian dari switch B. Langsung ke switch C maksud saya. Kita buka. Oke, kita dapat menggunakan coding yang sama untuk memudahkan kita nantinya pada bagian switch B. Nah, di sini kita melakukan interface Fast Ethernet 01 biar lebih cepat. Langsung kita copy paste saja. Nah, kemudian paste, di enter. Kemudian kita switch port mode akses VLAN-nya. Kita switch port, kemudian paste, kemudian copy, kemudian kita paste VLAN 10. Kemudian dilanjutkan dengan interface Fast Ethernet 02. Kemudian paste. Oke, kita copy, kemudian paste, enter, kemudian switch port akses VLAN 20-nya. Kemudian kita paste, enter, kemudian kita lanjutkan interface. Kita lanjutkan dengan interface F03, F0/3. Kemudian kita lakukan switch port mode akses. Kita paste, kemudian kita lanjutkan dengan switch port. Nah, kemudian coba kita lihat dulu di bagian VT activity-nya. Di sini udah ada peningkatan. Kemudian kita lakukan selanjutnya adalah di sini ada diminta pada bagian switch ini ada VLAN 10 dan VLAN 40-nya kita lakukan voice. Nah, di sini kita nanti pada PC 7 kita akan melakukan pada switch C-nya. Di sini VLAN-nya VLAN 10 dan VLAN 40. Jadi ada dua. Jadi kita lakukan interface dulu. Interface pada VLAN 40 Fast Ethernet 0/4. Kemudian switch mode akses.
kemudian copy dan paste, kemudian switch port, copy dan paste. Di sini kita ganti 10. Kenapa 10? Karena di addressing table-nya diminta untuk VLAN 10. Dan selanjutnya kita lanjutkan interface yang sama, masih fase 0/4. Kemudian kita lakukan voice MLS sesuai dengan step 2 konfigurasi voice VLAN port pada switch C. Nah, di sini kita lakukan voice-nya, konfigurasi voice-nya MLS cost trust cost, kemudian switch port voice VLAN 40. Nah, telah selesai pada tahap 2 ini dan completionnya ada 57%. Kemudian kita lanjut ke bagian step 3, yaitu konfigurasi virtual management interface-nya. Di sini kita minta untuk membuat virtual management interface pada ketiga switch-nya. Kemudian memberikan alamat virtual management interface sesuai dengan addressing table ini, dan dilanjutkan dengan apabila seharusnya switchnya tidak terjadi ping pada bagian yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan konfigurasi virtual management interface. Kita kembali ke switch A dulu. Kita ke switch A, kemudian kita lanjutkan dengan interface gigabit Ethernet 0/1 atau G0/1. Kemudian kita lakukan switch port mode terang. Oke, di sini udah terjadi. Ya, ini addressing table-nya. Kemudian enter. Kemudian kita lanjutkan dengan switch port none gotiet. Dan kemudian kita lanjutkan dengan switch port trying native. Yang bertindak sebagai native adalah VLAN 100. Kemudian kita enter. Oke, kemudian dilanjutkan dengan switch B. Di sini terlihat telah berjalan. Kemudian kita lanjutkan dengan switch B. Kita lakukan interface juga, interface G0. Sebentar, kita lakukan, ada kesalahan. Interface G0/1. Kemudian kita lakukan switch port mode terang juga, switch port mode terang dan switch port mode terangnya sudah berjalan. Kemudian kita lanjutkan dengan switch port no negotiate, switch port no negotiate. Kemudian kita lanjutkan dengan switch port trying ada yang salah, jadi kita ulang. Switch port trying native VLAN 100. Oke. Ada incomplete comment. Coba kita ulang, ada kesalahan tadi. Switch port bagian terakhir terang native VLAN 100.
Oke, ini udah berhasil. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu udah bisa kita close dulu. Oke, kita lanjut ke video activity selanjutnya. Di sini udah completionnya itu 71%, dan kita diminta untuk konfigurasi link static trunkingnya antara switch A dan switch B, kemudian disable dynamic trunkingnya untuk pada port ini. Kemudian kita diminta untuk disable DPT juga, dan konfigurasi trunk with the native VLAN, dan mengeliminasi native VLAN jika terjadi konflik. Oke, selanjutnya pada part 3 ini kita lanjutkan dulu pada part 3 ini. Baik, adapun yang dapat kita lakukan pada bagian ketiga ini, dapat sekalian kita langsung konfigurasi pada dynamic trunkingnya biar sejalan. Oke, kita lanjutkan dengan yang pertama adalah kita mengasumsikan bahwa trunk pada switch C ini telah di set default sesuai dengan DPT mode 2960 switch. Konfigurasi G02 pada switch A, berarti kita akan membuka switch A dulu. Oke, kita enter. Kemudian kita akan mengkonfigurasi trunk dengan native VLAN dan mengeliminasi native VLAN jika terjadi konflik di dalamnya. Kemudian kita lakukan interface gigabit Ethernet 0/2. Kemudian kita copy aja. Oh, belum ada di sini ternyata. Switch port. Kita lakukan switch port mode dynamic desirable. Oke, selanjutnya kita beralih ke switch C nya pula. Nah, kita lakukan hal yang sama, interface G0/2. Kemudian kita lanjutkan dengan switch port. Trunk mode trunk. Kemudian switch port native VLAN 100. Wah, ada yang ada yang salah. Coba kita ulang. Oh, kita lupa masukkan trunknya. Switch port trunk native VLAN 100. Oke, coba kita lihat selanjutnya di VT activity-nya. Kemudian kita lakukan addressing pada setiap bagiannya. Kita lakukan terlebih dahulu untuk addressingnya pada bagian switch A. Kita lakukan terlebih dahulu pada switch A ini. Coba kita lakukan interface gigabit 02 interface G0/2, kemudian enter. Kemudian switch port kemudian switch port trunk native VLAN 100. Kemudian kita lanjutkan dengan
switch port dynamic desirable oh ada yang error, kita lupa masukkan kata modenya. Switch port mode dynamic desirable. Nah, kemudian kita lakukan addressing interface VLAN 1. Nah, kemudian kita lakukan no IP address, kemudian kita shutdown kemudian kita lanjutkan dengan masukkan IP address sesuai dengan addressing table-nya, Oke, ke IP address. Pada bagian VLAN 1 ini kita akan memasukkan nilai yang ini, yaitu yang 252. Nih, pada switch A kita masukkan nilai sesuai dengan addressing table-nya, paste, kemudian jangan lupa subnet mask-nya. Oke, kemudian dilanjutkan dengan di sini kita lupa, tunggu, sebelumnya kita ketikkan interface VLAN 99. Nah, kemudian baru kita masukkan IP address-nya. Nah, kemudian kita end. Oke. Telah dilakukan konfigurasi dari konsol ke konsol. Kemudian kita lanjutkan dengan switch B. Kita lakukan hal yang sama, namun di sini kita harus melakukan interface gigabit Ethernet yang 0.1, interface G0-1. Kemudian kita lakukan switch port di sini sudah ternyata di atas sini sebelumnya telah kita lakukan tadi. Berarti kita langsung memberikan interface VLAN 99. Nah, kemudian IP address kita lakukan IP addressing sesuai dengan switch B. Di sini ada 192.168.99.253. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya, kemudian kita paste, kemudian kita end. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan switch C. Dan di sini sudah dilakukan interface gigabit Ethernet 02. Langsung saja kita lakukan IP addressing-nya. Langsung kita masukkan ke interface VLAN 99, lalu kita lakukan IP addressing sesuai dengan addressing table, yaitu 254. Kita paste, kemudian subnet mask-nya.
Nah, oke. Kemudian kita end dan kita tutup. Kita bisa melihat completionnya sudah berapa. Nah, completionnya udah 100%. Berarti coba kita cek resultnya. Congratulations on completing in this activity. Dan di sini telah beberapa bagian yang diterangking telah terlaksana. Kemudian VLAN-nya sudah dikonfigurasi dan dilakukan juga IP addressing-nya, dan semuanya berjalan dengan sesuai dengan instruksi pada PT Activity. Oke, sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Salam instrumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.